Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Wulandari, NPM 1911090241, mahasiswa Pendidikan Fisika kelas 6B dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Materi yang saya ambil mengenai momentum dan impuls. Adapun pada video ini kita akan membahas tentang 1. Momentum, 2. Impuls, 3. Hukum kekekalan momentum, 4. Tumbukan. Ini adalah contoh gambar dari momentum. Yang pertama yaitu momentum, di mana momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang bergerak. Momentum adalah hasil perkalian massa dan kecepatan. Berikut ini adalah rumus momentum. P sama dengan M dikali V, di mana P sama dengan momentum dalam kurung kilogram dikit meter per sekon. M sama dengan massa dalam kurung kilogram. V sama dengan kecepatan dalam kurung meter per sekon. Selanjutnya adalah impuls, di mana impuls adalah perubahan momentum atau gaya yang mengubah suatu momentum dalam kurung gaya impulsif. Impuls adalah hasil perkalian antara gaya dan perubahan waktu atau biasa disebut dengan selang waktu. Berikut ini adalah rumus dari impuls. I sama dengan F dikali delta T, di mana I sama dengan impuls dalam kurung N titik S. F sama dengan gaya dalam kurung N. Delta T sama dengan selang waktu dalam kurung S. Selanjutnya, hubungan antara impuls dan momentum dijelaskan oleh teorema impuls dan momentum. Teorema impuls dan momentum menyatakan bahwa impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum dari benda tersebut. Selanjutnya, siapakah penemu hukum kekekalan momentum? Jadi, penemu hukum kekekalan momentum adalah Isaac Newton. Sir Isaac Newton lahir di Inggris 4 Januari 1643. Isaac Newton adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, teolog, dan penulis Inggris yang secara luas diakui sebagai salah satu matematikawan, fisikawan terbesar, dan ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa. Dia merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah. Bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Dalam bidang mekanika, Newton mencetuskan adanya prinsip kekekalan momentum dan momentum sudut. Selanjutnya adalah hukum kekekalan momentum, di mana hukum kekekalan momentum yaitu berbunyi jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Selanjutnya, penerapan momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama sarung tinju, kedua palu, 3 matras, 4 ayunan balistik. Yang pertama sarung tinju. Nah, sarung tinju yang dipakai oleh para petinju itu berfungsi untuk memperlama bekerjanya gaya impuls. Ketika petinju memukul lawannya, pukulannya tersebut memiliki waktu kontak yang lebih lama. Karena waktu kontak lebih lama, maka gaya impuls yang bekerja juga makin kecil. Makin kecil gaya impuls yang bekerja, maka rasa sakit menjadi lebih berkurang.
Selanjutnya yang kedua, palu. Mengapa palu tidak terbuat dari kayu? Mengapa terbuat dari besi? Karena tujuannya supaya selang waktu kontak menjadi lebih singkat, sehingga gaya impuls yang dihasilkan lebih besar. Kalau gaya impulsnya besar, maka paku akan tertanam lebih dalam. Selanjutnya yang ketiga, matras. Apa manfaat matras dalam gaya impuls? Manfaat matras untuk memperlama selang waktu bekerjanya gaya impuls, sehingga tubuh kita tidak terasa sakit ketika dibanting. Bayangkanlah ketika dirimu dibanting atau berbenturan dengan lantai. Ini disebabkan karena waktu kontak antara tubuhmu dan lantai sangat singkat. Tetapi ketika tubuh dibanting di atas matras, maka waktu kontaknya lebih lama. Dengan demikian, gaya impuls yang bekerja juga menjadi lebih kecil. Yang terakhir adalah tumbukan, di mana tumbukan adalah suatu peristiwa di mana benda bertumbukan. Ada 3 jenis tumbukan. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Baiklah, segitu saja video pembelajaran momentum dan impuls. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.